Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal prestasi dari 3 lawan Indonesia di ajang Piala Asia U23. Seperti yang sudah kita ketahui bersama teman-teman, bahwa di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini, rival-rival Indonesia di grup A adalah Yordania, Qatar, dan juga Australia U23 teman-teman. Dan kira-kira bagaimana sih prestasi dari 3 negara tersebut di ajang Piala Asia U23 edisi sebelumnya? Mari kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama yang kita bahas teman-teman adalah tim nasional Qatar U23. Timnas Qatar sendiri seperti yang sudah kita ketahui bersama di Piala Asia U23 2024 ini berstatus sebagai tim tuan rumah teman-teman. Tim nasional Qatar ternyata telah tampil di 4 ajang Piala Asia edisi sebelumnya teman-teman, di mana mereka pertama kali tampil di ajang Piala Asia U23 pada tahun 2016 lalu, dan ternyata mereka langsung sukses teman-teman menjadi salah satu semifinalis di sana. Dan pada Piala Asia U23 tahun 2018, mereka sukses menjadi tim peringkat 3. Dan Piala Asia U23 tahun 2020 dan 2022, langkah tim nasional Qatar ternyata mentok di fase grup. Sedangkan di tahun 2024 ini, mereka berstatus sebagai tim tuan rumah dan langsung lolos ke fase grup tanpa melalui babak kualifikasi teman-teman. Jadi ternyata prestasi terbaik dari tim nasional Qatar U23 di ajang Piala Asia U23 sejauh ini adalah pernah menjadi tim peringkat 3, tepatnya pada ajang Piala Asia U23 tahun 2018 lalu teman-teman. Dan setelah melihat Qatar, mari kita lihat lawan Indonesia lainnya di grup A, yaitu tim nasional Australia teman-teman. Di mana tim nasional Australia ini selalu tampil di putaran final Piala Asia U23 sejak pertama kali digelar pada tahun 2013 lalu. Di mana di Piala Asia U23 tahun 2013 atau yang dulu dikenal dengan sebutan Piala Asia U22, langkah tim nasional Australia U23 ternyata terhenti di babak 8 besar. Sedangkan pada Piala Asia U23 tahun 2016 dan 2018, mereka ternyata mentok di fase grup teman-teman. Sedangkan di Piala Asia U23 tahun 2020, tim nasional Australia berhasil finish di peringkat 3 Piala Asia U23 tahun 2020. Dan di Piala Asia U23 tahun 2024, maksud saya di Piala Asia U23 tahun 2022, timnas Australia U23 hanya bisa finish di peringkat 4 Piala Asia U23 tahun 2022. Sedangkan di Piala Asia U23 tahun 2024 ini, tim nasional Australia U23 lolos ke putaran final atau ke fase grup setelah menjadi juara di babak kualifikasi di grup I teman-teman. Jadi, prestasi terbaik tim nasional Australia U23 di ajang Piala Asia U23 sejauh ini adalah pernah menjadi tim peringkat 3 di Piala Asia U23 edisi tahun 2020 teman-teman. Dan selanjutnya tim nasional Yordania teman-teman. Sama dengan Australia, Yordania juga belum pernah absen di ajang Piala Asia U23. Mereka selalu lolos ke putaran final Piala Asia U23 semenjak pertama kali digelar pada tahun 2013 lalu teman-teman. Di Piala Asia U23 tahun 2013, ternyata timnas Yordania langsung sukses teman-teman finish di peringkat 3. Sedangkan di Piala Asia U23 tahun 2016 dan 2018, langkah tim nasional Yordania U23 terhenti di fase grup. Begitu juga pada tahun 2020 dan 2022, langkah timnas Yordania terhenti di fase grup teman-teman. Jadi dalam 4 edisi Piala Asia U23 yang terakhir, Yordania mengalami penurunan performa teman-teman. Mereka tidak pernah lagi lolos dari fase grup setelah terakhir kali mereka lolos dari fase grup pada tahun 2013 lalu teman-teman. Sedangkan di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini, Yordania lolos ke putaran final atau ke fase grup setelah sukses menjadi juara di babak kualifikasi khususnya di grup A teman-teman. Sedangkan prestasi terbaik yang pernah dicapai timnas Yordania di ajang Piala Asia U23 adalah pernah menjadi tim peringkat 3 di Piala Asia U23 edisi pertama atau Piala Asia U23 2013 teman-teman. Dan selanjutnya Indonesia teman-teman, di mana khusus untuk negara kita memang Piala Asia U23 2024 ini akan menjadi Piala Asia U23 pertama teman-teman. Di mana sejauh ini kita belum pernah tampil di ajang Piala Asia U23 khususnya di putaran final.
Karena pada tahun 2013, 2016, 2018, 2020, dan Piala Asia U23 2022, tim nasional Indonesia U23 tidak pernah lolos ke putaran final, teman-teman. Baru di Piala Asia U23 tahun 2024 ini, kita lolos ke putaran final setelah menjadi juara di babak kualifikasi khususnya di grup K, teman-teman. Jadi, kita, Timnas Indonesia U23, menjadi satu-satunya negara debutan di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Kita bisa lihat teman-teman bahwa rival-rival Indonesia di grup A Piala Asia U23 2024 ini memiliki pengalaman yang cukup mumpuni di ajang Piala Asia. Maksud saya di ajang Piala Asia U23. Memang Yordania, Qatar maupun Australia ini belum pernah menjadi juara di ajang ini, akan tetapi setidaknya mereka terlihat pernah beberapa kali lolos ke babak semifinal. Seperti Yordania tadi teman-teman, pada Piala Asia U23 tahun 2013 lalu, tim ini pernah menjadi tim peringkat 3, sedangkan Qatar U23 pernah menjadi semifinalis di Piala Asia U23 2016, dan Piala Asia 2018 mereka finish di peringkat 3, sedangkan Australia U23 sendiri pernah 3 kali lolos dari fase grup teman-teman, di mana pada tahun 2013 mereka lolos hingga babak 8 besar, dan pada Piala Asia U23 tahun 2020 mereka menjadi tim peringkat 3, sedangkan pada Piala Asia U23 edisi terakhir atau edisi 2022 sejauh ini mereka pernah finish di peringkat 4, teman-teman. Jadi Indonesia benar-benar kalah soal pengalaman di ajang Piala Asia U23 ini dibanding 3 peserta lainnya di grup A ini, teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, di mana Australia U23 ini lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 setelah sukses menjadi juara di grup I di babak kualifikasi, teman-teman. Di mana kala itu Australia satu grup dengan Tajikistan, Laos, dan juga Korea Utara, dan seluruh pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2024 khususnya grup I berlangsung di Tajikistan. Dan khusus untuk Korea Utara U23, mereka mengundurkan diri di babak kualifikasi ini, sehingga Australia hanya bertemu dengan Tajikistan dan Laos saja di babak kualifikasi ini, teman-teman. Hingga pada akhirnya, Australia dan Tajikistan U23 lolos dari grup I ke putaran final Piala Asia U23 tahun 2024 ini, setelah kedua tim sama-sama mengoleksi 4 poin dari 1 hasil kemenangan dan 1 hasil imbang, teman-teman. Sedangkan Yordania tadi sudah saya sebutkan, teman-teman, mereka lolos ke putaran final Piala Asia U23 tahun 2024 ini setelah sukses menjadi pimpinan klasemen di grup A kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang seluruh pertandingannya berlangsung di Yordania. Di mana kali itu Yordania satu grup dengan Oman, Suriah, dan juga Brunei, dan seluruh pertandingan dilakukan di Yordania. Jadi Yordania sebagai tim tuan rumah grup A ini di babak kualifikasi, teman-teman. Yordania sukses mengalahkan semua lawannya sehingga memperoleh koleksi 9 poin dari 3 laga, teman-teman, dan pada akhirnya lolos ke fase grup Piala Asia U23 tahun 2024. Dan tim nasional kita juga tidak kalah dari Australia dan juga Yordania. Indonesia juga datang ke putaran final Piala Asia U23 2024 ini dengan status sebagai pimpinan klasemen grup K. Kala itu kualifikasi grup K ini berlangsung di Indonesia, tepatnya di Solo, teman-teman. Dan Indonesia sukses memimpin klasemen setelah mengalahkan Turkmenistan dan juga Taiwan. Indonesia sukses mengoleksi 6 poin dari 2 laga alias 100% kemenangan, teman-teman. Jadi, 3 dari 4 peserta grup A ini merupakan sang juara grup di grupnya masing-masing di babak kualifikasi. Tentu ini akan memberikan persaingan yang sangat sengit bagi tuan rumah Qatar. Memang Indonesia kalah pengalaman dibandingkan 3 negara lainnya, akan tetapi melihat komposisi pemain timnas U23 saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang disegani di ajang Piala Asia U23 ini, teman-teman. Hal ini tidak lepas karena banyaknya pemain timnas U23 Indonesia saat ini yang tercatat sebagai punggawa dari tim nasional senior Indonesia yang telah tampil di ajang Piala Asia 2023 maupun di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, teman-teman. Memang kita kalah pengalaman dibandingkan Yordania, Qatar, dan Australia. Akan tetapi Indonesia juga punya pengalaman, pemain-pemain Indonesia U23 yang sekarang juga punya pengalaman di ajang Piala Asia 2023 senior dan juga kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 di ajang senior, teman-teman. Jadi Indonesia tetap menjadi salah satu tim yang diunggulkan di grup A untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan sebagai informasi tambahan, teman-teman,
bahwa timnas Indonesia sendiri ditargetkan PSSI minimal lolos dari fase grup atau lolos ke babak 8 besar. Dan jika Indonesia lolos ke babak 8 besar, maka kontrak pelatih Indonesia saat ini yaitu Sintayong akan diperpanjang hingga tahun 2027 mendatang, teman-teman. Oke teman-teman, menarik untuk kita tunggu bagaimana nanti performa timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Apakah akan sanggup mengalahkan 3 lawannya yang sudah berpengalaman di ajang ini, atau timnas kita malah pulang lebih dulu, teman-teman. Tentu kita berharap Indonesia bisa melangkah jauh di ajang Piala Asia U23 ini. Bahkan kita berharap mereka bisa lolos ke Olimpiade melalui jalur Piala Asia U23 2024 ini, teman-teman. Oke teman-teman, sekian informasi yang bisa saya berikan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi teman-teman di video saya selanjutnya. Terima kasih.